Baik para mahasiswa sekalian, kita akan masuk pada pertemuan pertama ini untuk membahas mengenai karakteristik bahan pertanian. Saya akan menyampaikan pendahuluan dari perkuliahan ini. Tadi sudah disampaikan silabus dan lain sebagainya, maka kita akan masuk pada topik yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan yang karakteristik dari bahan pertanian. Nah, kalau kita lihat di sini physical properties atau karakteristik fisik dari sebuah produk pertanian itu bisa saja berupa berupa ada bentuk gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa bentuk dari sebuah produk itu bisa berbeda-beda. Kemudian juga ukuran itu bisa panjang, bisa lebarnya dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut volume, surface area, dan termasuk juga density, porosity, warna, dan penampilan dari sebuah produk. Kalau kita lihat di sini misalnya durian saja, itu satu durian dengan durian lainnya itu berbeda. Dari sisi ukuran, kemudian jenis, volumenya berapa, surface area-nya berapa, density-nya berapa. Ini juga menjadi salah satu hal unik dari karakteristik produk pertanian. Tentu kalau kita bicara produk pertanian, maka itu tersebar dari produk pangan, hortikultura, dan produk-produk pangan lainnya. Baik itu yang masih dari kebun ataupun yang sudah dalam bentuk olahan. Nanti produknya sendiri tentu sangat banyak variasinya. Nah, contoh-contoh aplikasi yang biasa digunakan, misalkan kalau kita pada tanaman tanaman wortel misalkan, maka bentuk dan panjang dari wortel ini nanti digunakan untuk grading. Jadi misalnya kita urutkan atau grading berdasarkan ukurannya, misalkan ukurannya bisa panjangnya, kemudian bisa bentuknya. Nah ini tentu karakteristik fisik dari bahan pertanian ini menjadi sangat penting. Nah, kemudian contoh lain adalah jeruk misalnya. Jeruk ini juga beda-beda. Ada yang jeruk sitrus yang seperti ini, kemudian ada jeruk yang model lain. Dan kalau kita nanti grading juga beda-beda. Ada berdasarkan ukuran maupun color atau warnanya juga berbeda-beda. Tentu ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Contoh lain adalah pada sortasi buah apel misalnya. Ini juga berbeda-beda. Alpukat ini juga bisa beda-beda. Artinya pada setiap produk pertanian itu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tentu ini menjadi hal yang sangat menarik ya ketika kita bicara karakteristik bahan pertanian, maka kita akan menemukan berbagai macam variasi dari produk pertanian dan tentu nanti tergantung pada kebutuhannya. Misalkan untuk grading ataupun pada contoh kasus ini kan untuk grading, untuk pemutuan dari buah itu sendiri, kita akan menentukan mana buah yang bagus, mana yang jelek. Pada kasus tertentu, misalnya pada tanaman pepaya itu kan ada yang seperti pepaya Kalina misalkan, kemudian ada pepaya yang besar. Tapi kalau kita kaitkan nanti dengan grading itu harus sejenis. Kalau berbeda jenis seperti itu, tentu belum tentu preferensi dari si usernya akan sama. Tapi dalam satu jenis yang sama pun pada kegiatan sortasi kita memerlukan pengetahuan dari karakteristik fisik ini. Nah, tanaman contoh lain ya jagung misalkan. Mana jagung yang sehat, mana yang tidak, dilihat dari panjang, bentuk dan lain sebagainya. Kemudian cucumber ini mulai dari ukuran, panjang dan seterusnya. Kemudian ada juga jalapeno ya, kemudian pineapple, kemudian potato, ini juga berkaitan dengan karakteristik fisik dari bahan itu sendiri. Nah, pada contoh aplikasi yang lain yaitu ketika kita bicara pengepakan, maka homogeneity dari produk itu menjadi sangat penting yang nantinya akan berpengaruh pada tampilan dari pengepakan itu sendiri. Kalau misalkan saya ini menemukan di banyak supermarket waktu saya kuliah di Tsukuba, ini packingnya memang seperti ini gitu ya. Jadi di packing dalam bentuk kardus dan bentuknya pun homogen. Jadi kita
Kalau mau pilih satu kardus ini misalnya di eh, store ya seperti Costco misalkan, kita tinggal ngambil satu kotak ini gitu, dan bentuknya pun sudah homogen, ukurannya kalau ditimbang pun homogen. Mungkin bisa dikaitkan dengan bentuk maupun ukuran. Tentu kalau kita di pohonnya, tentu kan ukurannya tidak sama, maka kita harus lakukan sortasi agar ukurannya menjadi homogen di dalam satu packing. Ini menjadi satu yang penting. Termasuk stroberi, ini juga sama. Stroberi seperti ini sangat sering dijumpai. Ini harganya sekitar berapa ya? 150.000 sampai 200.000 mungkin satu kotak seperti ini. Nah, tergantung produk mana. Kalau produk lokal biasanya lebih mahal, tapi kalau produk impor lebih murah. Ini pada kasus di Jepang gitu ya. Nah, tentu packing seperti ini membutuhkan informasi atau pengetahuan mengenai karakteristik dari produk itu sendiri. Nanti bisa saja indeks aplikasinya adalah fungsi dari bentuk, kemudian ukuran, orientasi, kerapatan, dan lain sebagainya. Termasuk nanti juga desain ini kaitannya dengan karakteristik, misalkan bahannya cepat busuk dengan panas sekian dan seterusnya, maka kita harus mendesain packagingnya yang lebih baik. Jadi saya kira kalau kita mendalami dari karakteristik bahan pertanian ini, aplikasinya sangat luas dan tentu menjadi suatu yang menarik untuk kita pelajari ya, sehingga nantinya kita dalam menghandling produk pertanian menjadi lebih baik. Nah, bentuk dan ukuran adalah sifat yang tidak terpisahkan untuk menggambarkan suatu bahan. Bentuk dari ukuran dan bahan pertanian pada umumnya tidak beraturan, sehingga banyak sekali dibutuhkan data untuk menggambarkan sifat-sifat fisik secara akurat. Artinya dalam satu kebun saja ataupun dalam satu budidaya, jangankan satu kebun, satu baris saja atau satu pohon saja, itu produk-produknya bisa berbeda-beda ukurannya dan lain sebagainya. Untuk tujuan praktis dapat disederhanakan ke dalam bentuk umum. Nah, ini kalau sudah nanti membangun mesin, tentu kita harus bikin bentuk umum. Misalkan jeruk sankis, ya nanti kita utamakan jeruk sankis dan seterusnya. Pada dasarnya, belum ada cara yang pengukuran yang sederhana untuk menggambarkan secara tepat bentuk produk pertanian. Kemudian produk-produk pertanian ini hanya dapat dibandingkan berdasarkan irisan memanjang atau longitudinal dan irisan melintang atau lateral. Irisan tersebut kemudian dibandingkan dengan bentuk yang sesuai dengan tabel standar. Ini pada umumnya demikian. Tapi perkembangan semakin kesini tentu dengan adanya machine learning, artificial intelligence, itu membuat kita jauh lebih mudah nantinya di dalam melakukan karakterisasi dari produk pertanian itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita lihat biji-bijian, pada umumnya disifatkan menurut panjangnya berapa, lebarnya berapa, tebalnya berapa. Ini yang kita kaitkan dengan biji-bijian, sehingga indeks aplikasinya adalah fungsi dari bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukuran bisa panjang, bisa lebar, bisa seperti ini ya, silang dan seterusnya. Ini tergantung pada nanti apa yang akan Anda pelajari. Nah, buah-buahan dan umbi ini kalau kita lihat ini beberapa contoh chart standar untuk menentukan bentuk buah dan sayuran. Sebagai contoh, kalau apel misalkan ada round, oblate, unequal, kemudian truncate. Ini sebenarnya tabel saja yang digunakan untuk memudahkan karakterisasi dari produk pertanian ini sendiri. Dan tabel ini kebanyakan adalah konsensus saja. Misalkan round, oblong, ini kan konsensus saja. Oblong tuh kayak apa sih? Dia nggak terlalu bulat tapi dia memanjang seperti ini. Nah, misalkan gitu. Komik beda lagi. Irregular ya sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Nah, penampangnya pun yang dilihat adalah penampang samping dan penampang tampak atas misalkan. Belum lagi nanti kalau tampak bawah itu berbeda lagi. Sebagai contoh lain ya, buah persik ini hampir mirip dengan kategorisasi yang dilakukan pada buah apel. Kentang juga sama. Kentang ini paling tidak kita bisa lihat dari longitudinal section.
kemudian ada yang disebut dengan cross section. Jadi ini tampak memanjangnya nanti akan berbeda dengan nanti tampak yang dari satu sisi yang lain. Ini adalah hanya contoh chart yang memudahkan nanti ketika kita melakukan karakterisasi dari produk pertanian. Ini hanya contoh saja dari sisi bentuk. Sehingga kalau kita lihat ini sebagai contoh, round itu misalnya kita sepakati mendekati bola, oblate itu pipih pada ujung tangkai, oblong diameter vertikal lebih besar dari diameter horizontal misalnya, komik mengecil ke arah ujung, kemudian ovate berbentuk telur agak lebar di ujung tangkai, kemudian oblique lopsided sumbu yang menghubungkan tangkai dan bagian ujung miring, kemudian obovate yaitu kebalikan dari ovate ini tadi. Nah, ini adalah contoh dari tabel dan deskripsi dari sifat bentuk ya dari produk apel pada contoh ini. Nah, kemudian bentuk-bentuk lain misalkan kita kaitkan dengan elliptical mendekati ellipsoidal, kemudian truncate ini memiliki dua ujung bersegi atau rata, unequal separuh lebih besar sebanding yang lain, kemudian right-beat pada potongan melintang sisi-sisi lebih kurang bersiku, regular bentuk potongan horizontal mendekati lingkaran, kemudian irregular bentuk potongan melintang horizontal menyimpang dari lingkaran. Ini sama sebenarnya masih seperti tadi. Nah, kalau kita lihat lagi pada plant fisiologi misalkan pada bentuk dari daun misalkan, maka bentuk dan tipe daun ini pada contoh daunnya akoko bentuknya adalah oblong to elliptic, kemudian marginnya entire, kemudian rectus stop short head, kemudian round dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan sebenarnya konsensus saja, ini bentuknya misalnya rounded misalnya dan seterusnya. Ini adalah contoh Euphorbiaceae. Kemudian pada bentuk pada bentuk daun yang lain nanti akan berbeda lagi. Ini juga sama pada berbagai bentuk daun juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu daun dengan yang lainnya. Tentu Anda nanti bisa mengkarakterisasi bahan atau produk pertanian baik itu buahnya maupun daunnya dan seterusnya. Ini adalah hanya contoh saja. Ini bermanfaat nanti pada plant fisiologi atau sifat fisik dari tanaman sebagai contoh. Ini hanya contoh saja saya kira. Nah, ini bentuk tangan berjari, a palmate. Leaf shape is like a hand with your fingers spread out. The main leaf veins start at one point and spread out into the leaf. Ini adalah salah satu contoh pada daun yang berbentuk seperti tangan berjari seperti ini. Jadi kalau ini setiap musim beda. Ini kalau ini mau musim gugur warnanya berubah seperti ini, kalau musim semi nanti munculnya warna seperti ini. Contoh aja. Nah, kalau kita lihat di sini pada literatur bahwa frontal area dan diameter diasumsikan di dalam menginvestigasi aerodinamik dari produk pertanian. Misalkan kalau kita lihat pada seed grain misalnya, maka bentuk yang digunakan adalah elips misalkan, maka diameter dipilih seperti ini. Cara mengukur diameternya ini dinyatakan oleh Blansky tahun 62 misalnya. Kemudian grain bentuknya seperti apa, nah kita diameter diambilnya seperti apa. Kemudian frontal areanya ini adalah PD kuadrat bagi 4. Kalau ini adalah P dikali L1 dikali L2 dibagi 4 dan seterusnya. Ini menurut saya adalah bagaimana kita menentukan frontal area dari sebuah produk ataupun sebuah daun dan seterusnya, sehingga kalau setiap produk itu akan beda-beda seperti grain, fruit dan sebagainya. Dengan kita memiliki diameter yang berbeda dan juga untuk mengetahui frontal areanya atau luasan area dari sisi depannya itu menggunakan pendekatan-pendekatan
yang memudahkan kita untuk melakukan pengukuran. Ini adalah teknik-teknik klasik saya kira. Nah, teknik yang bisa dilakukan saat ini yaitu dengan menggunakan image processing mungkin lebih akurat gitu ya, berapa luasannya dan seterusnya, sehingga nanti identifikasi bentuk ini menjadi lebih lebih mudah gitu ya. Kemudian pemrosesannya pun dengan menggunakan artificial intelligence untuk melakukannya. Ini tentu membuka peluang penelitian bagi teman-teman jika tertarik untuk mendalami karakteristik bahan pertanian ini pada produk-produk pertanian di Indonesia. Nah, kita masuk di aplikasi sifat, yaitu bentuk dan ukuran ini untuk apa nanti. Nah, koefisien pengepakan. Bentuk produk sangat mempengaruhi yang disebut dengan koefisien pengepakan atau packing coefficient dalam suatu kontainer. Nah, koefisien pengepakan kita kasih kode seperti itu, didefinisikan sebagai rasio volume bahan yang dipak terhadap volume total yang diperoleh. Ini koefisiennya seperti ini. Sebagai contoh, misalkan volume dari packingnya seperti ini, maka ketika kita gunakan model pengepakan seperti ini, maka koefisiennya 0,5. Dengan diatur seperti ini ketemunya 0,6. Diatur seperti ini 0,7. Apa yang maksudnya apa? Ketika dia mendekati 1, maka volume yang dipak itu efektif memenuhi dari packagingnya. Tapi nggak mungkin. Jadi kadang-kadang ada produk pertanian yang memang kita pertahankan rasio pengepakannya sangat kecil. Walaupun kalau petani di Indonesia misalnya pengepakan tomat dan seterusnya nantinya akan ya ditaruh di kotak gitu ya, itu biasanya koefisien pengepakannya sangat tinggi, tapi biasanya nanti akan berpengaruh pada kualitas dari produk pertanian. Maka ini adalah salah satu manfaat dari karakteristik tadi. Kita bisa menghitung koefisien dari pengepakannya. Nah, pengaruh bentuk dan susunan terhadap kapasitas pengepakan tentu tadi semakin, kalau kita lihat di sini berarti kan semakin tinggi koefisiennya, semakin mendekati 1, maka semakin banyak produk yang bisa kita masukkan ke dalam packaging itu. Tentu ini permasalahannya adalah mau banyak masuk ke dalam packing atau kita hanya memasukkan produk yang sedikit tetapi mempertahankan kualitas. Ini pilihannya di kalian, di para pengguna sekalian, seperti apa yang akan melakukan pengepakan. Ini adalah contoh-contoh. Ini suika ya, ini semangka yang ada di proses pengepakan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan strawberry ya yang kita. Nah, indeks bentuk ini tujuan pengukuran indeks nilai tertentu yang digunakan untuk mengkarakteristik bentuk-bentuk suatu bahan bermacam-macam. Jadi tergantung pada sudut pandang ilmu dan kepentingan kita. Beberapa indeks yang sering digunakan adalah roughness ratio, sphericity, axial ratio, degree of inequality of projected area, dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara indeks bentuk nanti macam-macam. Sebagai contoh begini, kebundaran misalkan, atau roughness itu adalah kebundaran adalah ukuran ketajaman sudut suatu bahan padat. Beberapa metode yang diajukan adalah untuk melakukan estimasi nilai kebundaran. AP itu adalah luas proyeksi objek terbesar yang paling besar ini. Kemudian AC adalah lingkaran luar terkecil. Jadi AP dibagi AC itu adalah roughness. Nah, roughness ratio itu adalah R kecil dibagi R besar adalah rata-rata radius dari objek dan radius dari kurvatur sudut tertajam. Ini adalah cara kita untuk mengetahui roughness ratio. Kalau tadi kita mengetahui roughness-nya. Sehingga R kecil dibagi dengan R besar atau rata-rata radius dari objeknya. Kebundaran dapat juga dicari dengan persamaan berikut, yaitu roughness adalah sigma dari R dibagi dengan N dari R, itu R besar. R besar adalah jari-jari terpanjang, R kecil adalah jari-jari masing-masing kurva kecil pada sebuah objek, dan R besar adalah jari-jari dalam bentuk maksimumnya nanti. Banyaknya sudut yang dijumlahkan dalam pembilang.
Ini adalah salah satu cara kita untuk mengetahui roughness. Memang kesamaannya bisa beda-beda. Nah, sparsity ini kalau kita lihat adalah diameter dari volume yang sama dari objek dibagi dengan diameter terbesar dari objeknya. Ini salah satu cara untuk mengetahui sparsity-nya. Sehingga kalau kita lihat tadi roughness rasionya adalah R kecil dibagi R besar. Roughness adalah lingkaran AP yang terbesar ya di dalam lingkaran itu, kemudian dibagi dengan AC dan seterusnya. Nah, kebulatan adalah konsep didasarkan pada sifat isoperimetrik suatu bola. Bentuk persamaan 3 dimensi untuk diestimasi kebulatan dapat didefinisikan sebagai berikut. DE adalah diameter bola yang sama volumenya dengan objek, dan DC adalah diameter bola batas terluar, biasanya diameter terpanjang dari sebuah objek. Nah, itu adalah contoh kebulatan. Ini adalah contoh bagaimana menghitung sparsity dari sebuah produk. Jadi misalnya produknya kan seperti ini gitu ya, maka kita bisa menghitung kebulatan dari produk itu sendiri. Sehingga DI ini dibagi dengan DC ya, itu adalah kebulatan dari sebuah produk. Nah, kalau kita lihat di sini percent sparsity of several fruit ya, based on equation. Kalau kita lihat Macintosh misalkan, Melba, Golden Delicious, Red Delicious, Stayman, ini sudah ada sebenarnya. Nah, PR-nya sebenarnya bagaimana kalau ini produk-produk pertanian di Indonesia? Seperti apa kira-kira kalau kita buat tabelnya? Dari sisi ini tadi karakteristik sparsity, kemudian karakteristik roughness dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya sparsity juga bisa diukur dengan volume bahan padat dibagi dengan lingkaran bola dari sebuah bola padat ini, di mana diameter rata-rata geometrik dibagi dengan diameter terbesar dari produk itu. Sehingga kalau kita lihat ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa ABC, akar 3 dari ABC dibagi dengan A. Sehingga kita tahu A adalah intercept terpanjang, B adalah intercept terpanjang tegak lurus pada A, dan C adalah intercept terpanjang yang tegak lurus terhadap A dan B. Ini memungkinkan mungkin tidak saling berpotongan satu dengan lainnya. Ini adalah cara kita. Penelusuran bentuk dan penentuan ukuran biji-bijian dengan metode photographic enlarge ini juga bisa dilakukan. Ya, seperti misalkan wheat, field bean, oats, cotton seed dan sebagainya, ini bentuknya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang Nikon Shadowgraph for measurement, ya istilahnya kalau sekarang fotografi lah ya, dengan menggunakan fotografi shadowgraph ya, kita bisa tahu nanti bentuk dari sebuah produk. Karakteristik lain yang penting yaitu luas permukaan. Luas permukaan bahan-bahan hasil pertanian berperan penting dalam berbagai teknologi proses. Misalkan luas permukaan daun menentukan kapasitas fotosintesis dan laju pertumbuhan, hubungan tanaman tanah dan air, efisiensi penggunaan pestisida, dan untuk proteksi tanaman. Dalam beberapa kasus, misalkan tembakau dan sayuran, luas permukaan daun sangat menentukan kualitas dan kuantitas dari produk. Sebagai contoh, kalau misalnya tanaman sawi, tembakau, dan kubis dan lain sebagainya, itu tentu luasan dari daunnya itu sendiri akan berpengaruh nanti pada besarnya produk yang akan kita peroleh. Masalah yang lebih besar lebih bagus atau lebih kecil lebih bagus itu tergantung preferensi nanti dari konsumen yang akan membeli. Kemudian luas permukaan juga penting dalam pengujian tertentu seperti pengukuran respirasi, fenomena transport dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita lihat pengukuran luas permukaan daun itu bisa menggunakan kertas seperti ini. Bayangan daun diproyeksikan dan digambarkan pada suatu kertas slide sensitive paper, lalu luas tersebut ditentukan dengan planimeter. Proyeksikan daun pada kertas grafik
mm dan hitung jumlah gridnya dan tentukan luasnya. Gunakan proyektor fotografi, shadow graph, kemudian leaf area meter digital yang dapat langsung mengukur luas permukaan. Kemudian kita gunakan metode yang saat ini ada, yaitu image processing dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau Anda bicara image processing, maka jarak kamera dengan objek ini nanti menentukan skala dari masing-masing pixelnya, termasuk juga nanti berapa pixel yang Anda gunakan di dalam image processing atau kamera yang Anda proses itu. Nah, kalau kita lihat ini tadi, maka physical property dari agriculture material ini akan berbeda-beda tadi. Jenis A dan jenis B mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, Anda bisa nanti iseng nih bikin paper ataupun tulisan yang membahas mengenai karakteristik bahan pertanian dari berbagai macam produk pertanian di Indonesia. Walaupun misalkan satu komoditas, nanti Anda cari hubungan antara satu produk dengan produk lain dilihat dari sifat fisik tadi. Ini portable leaf area meter juga ada yang digunakan untuk mengukur luasan dari daun itu sendiri. Ini metode image processing, saya kira di IPB sudah ada juga bagaimana Anda mengukur dari luasan dari daun misalkan. Luas permukaan buah-buahan. Ini kalau pada produk buah-buahan maka ditentukan dengan pengukuran langsung, yaitu dengan memotong buah menjadi potongan-potongan kecil, kemudian mengukur luas permukaan satu persatu lalu dijumlahkan. Metode pengukuran demikian sangat lambat dan hanya direkomendasikan untuk menentukan hubungan antar variabel. Jadi ini metode pengukuran langsung ini sebenarnya nanti Anda bisa bikin grafik seperti ini. Ini diukur dengan image processing misalkan, ini diukur langsung. Nah, nanti Anda bikin grafik seperti ini sehingga persamaannya nanti bisa sama seperti ini. Nanti Anda bisa tarik persamaan antara kalau diukur dengan image processing nanti luas aslinya berapa dengan pengukuran langsung. Jadi sebenarnya ini bisa nanti Anda kembangkan metode-metode seperti ini untuk keperluan Anda sendiri. Luas permukaan buah biasanya ditentukan dengan berdasarkan pengukuran diameter dan berat. Dengan mengetahui berat atau diameter, nantinya luas permukaan dapat dihitung dengan persamaan empiris atau menghitungnya dengan menggunakan suatu plot tertentu yang telah dikalibrasi. Metode pengukuran mencakup ini tadi, menggunakan rumus untuk buah yang dianggap berbentuk ellipsoid dengan A lebih besar B, B lebih besar C. Mengukur luas penampang melintang, mengukur luas penampang membujur, mengukur diameter melintang dan membujur, kemudian menimbang berat buah, petakan hasil pengukuran pada grafik hubungan luas permukaan dan berat. Nah, ini sebagai contoh saja, misalkan kita bisa ukur bentuk-bentuk simetris, kalau misalnya bentuknya simetris. Nah, ini adalah hubungan antara berat dan surface area. Ya, nanti Anda bisa bikin ini hubungan antara surface area dan berat dari sebuah produk pertanian. Penelitian-penelitian seperti ini saya kira sangat mudah dikerjakan, tapi sangat penting nanti kaitannya dengan karakteristik produk pertanian. Ini sudah sangat jarang lah saya lihat di TMB penelitian-penelitian seperti ini. Ini cara-cara lain yaitu dengan menggunakan kamera. Saya kira ini sudah sangat berkembang di tahun 57. Tahun-tahun sekarang tentu sangat berkembang. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Bunsen dan Vesel, itu membuat persamaan seperti ini nanti untuk mengukur karakteristik dari produk pertanian. Ini adalah hubungan nanti luas potongan melintang dengan rata-rata volume dari sebuah produk. Gambar 1.5 itu memperlihatkan hubungan antara luas irisan melintang dan volume untuk wortel, ya, kentang dan jeruk, sehingga Fm sama dengan K V pangkat 2/3 atau kebulatan sparsity dapat juga dikarakteristik dengan nilai K. Semakin dekat K dengan 1,21 semakin bulat bentuk bahan tersebut. Ini contoh saja, nanti Anda silahkan baca di slide-nya. Bagaimana kita juga bisa melihat hubungan antara berat dengan luas permukaan yang telah dikaji oleh pada telur segar misalkan dilakukan oleh Betts tahun 1968. Luas permukaan telur dapat ditentukan dengan persamaan disebut berikut KW pangkat 2/3, di mana K bervariasi antara 4,5 dan 5,0. Untuk buah yang bentuknya bulat
hubungan antara luas permukaan dengan berat adalah sebagai berikut. Nah, hal lain yang diperlukan karakteristik fisik yaitu volume dan kerapatan. Volume dan kerapatan berbagai produk pertanian berperan penting pada teknologi proses dan dalam evaluasi kualitas produk. Sebagai contoh, kalau kita lihat teknologi pengeringan, penyimpanan, desain tempat penyimpanan, penentuan tingkat kemasakan buah dan lain-lain, itu memerlukan yang disebut dengan volume dan kerapatannya. Sehingga nanti kalau kita lihat dari wadah pengering, bagaimana kita menata sebuah produk menjadi pengering. Kalau ini rak buah atau packaging, kita akan bisa menata seperti itu. Termasuk juga mesin pengering dan seterusnya. Nah, untuk buah-buahan yang berukuran besar dapat dengan mudah volumenya dengan metode displacement. Timbangan platform untuk pengukuran volume spesifik objek berukuran besar. Sebagai contoh, di volume meter kubik adalah berat air yang dipindahkan dibagi dengan kerapatan air. Nah, sehingga kita bisa tahu berat spesifik objek adalah berat dalam air dikali dengan berat spesifik air, berat air yang dipindahkan nanti, displacementnya. Kemudian ada lagi adalah volume dan berat fisik biji-bijian yang berukur kecil dapat diukur dengan metode pyknometer. Dengan metode ini disarankan menggunakan toluena yang bukan air karena toluena diserap lebih sedikit sehingga hanya membasahi bagian luar biji, di samping itu daya larutnya rendah. Ini adalah contoh untuk pengukuran yang berjumlah sedikit. Ada sifat fisik lain yaitu porosity. Porosity itu adalah untuk bahan yang porus dan biji curahan atau bulk. Porositas merupakan salah satu sifat yang sangat penting. Porositas merupakan rasio antara volume rongga terhadap total volumenya. Jadi volume rongganya dibanding dengan total volumenya, itulah porosity. Porositas berperan penting dalam proses pengeringan karena mempengaruhi pergerakan air dan udara di dalam bahan itu sendiri. Porositas dapat dinyatakan dalam bentuk berat spesifik dan berat volumetrik kilogram per sentimeter kubik yang difungsikan sebagai berikut. Jadi berat volumetriknya nanti pada bijian tergantung pada bentuknya. Biji jagung misalnya mempunyai bentuk yang beragam dan karenanya berat volumetrik dan porositasnya juga berbeda-beda. Kalau kita lihat ya, biji jagung yang plat dan ukurannya besar memiliki berat volumetrik maksimum, sedangkan yang bulat dan kecil mempunyai berat volumetrik maksimum. Nah, kalau kita lihat di sini karakteristik fisik pada desain mesin, contohnya adalah pada sortasi buah. Jadi bagaimana kita mensortasi buah segar yang mungkin berdasarkan ukuran, warna dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh bentuk dari sortasi produk pertanian. Ini adalah contoh penelitian yang dilakukan untuk mensortasi buah mangga sebagai contoh. Kemudian ini ada kotak penampung, kemudian kap pemisah dan seterusnya. Ini contoh saja. Kemudian kalau kita lihat dengan aplikasi di dunia nyata, yaitu apa digunakan untuk sortasi. Ini contoh-contoh saja, saya kira contoh-contoh yang sudah ada, penelitian-penelitian maupun implementasi dalam kenyataan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira Anda bisa mencari nanti karakteristik bahan pertanian yang berkaitan dengan hal ini di YouTube. Saya kira sudah sangat banyak. Anda saya minta untuk mengkaji lebih jauh nantinya terhadap informasi-informasi yang ada dan aplikasinya nanti utamanya di bidang pertanian ya, tidak hanya untuk sortasi, mungkin planisiologi dan lain sebagainya. Demikian yang saya bisa berikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.